Hai nakama, One Piece Update Channel balik lagi nih. Pada episode kali ini, admin akan membahas 8 cerita flashback yang sangat tunggu-tunggu dari beberapa karakter dan momen tertentu yang belum Oda Sensei ceritakan di One Piece. Sebelum mulai, jangan lupa menonton sampai habis ya. Dan jangan lupa juga subscribe One Piece Update Channel agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Oke baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung kita bahas. Karakter di dalam serial anime dan manga One Piece tidak berhenti membuat para fansnya terkagum. Salah satu yang kini mendapatkan cerita flashback di anime One Piece sekarang adalah Oden, ayah dari Momonosuke yang menjadi pewaris Wano. Takdir kelam menanti sang samurai kala harus membebaskan negerinya dari ancaman Kaido. Harus diakui, Oden adalah salah satu samurai di One Piece terbaik pada masanya. Kekuatan yang besar serta keterampilan yang spesial pun jadi bakat alaminya. Sebagai samurai dan penjaga negeri kelahirannya, dia dihantui dosa untuk membebaskan rakyatnya dari kejadian besar. Nah, itu tadi merupakan sedikit flashback dari cerita Kosuke Oden. Kali ini, admin sudah merangkum 8 flashback yang patut kita tunggu sampai Oda Sensei menjelaskan beberapa plot yang masih belum terjelaskan. Oke, kita mulai. Abad Kekosongan. Flashback Abad Kekosongan atau Void Century akan menjadi flashback yang gokil menurut admin. Admin berharap itu terjadi tepat sebelum perang terakhir setelah Luffy dan Tobi Jerami mengetahui semua rahasia dunia. Admin sangat ingin melihat semua yang terjadi di Abad Kekosongan melalui mata Joy Boy. Karena kita benar-benar akan melihat semuanya. Mengapa dan bagaimana Poneglyph diciptakan? Bagaimana kerajaan kuno dihancurkan? Bagaimana pemerintah dunia berkuasa dan masih banyak lagi. Admin juga mengharapkan Im Sama untuk terlibat dalam flashback ini, serta bagaimana dia menjadi semi-abadi karena dia telah memerintah dunia sejak Abad Kekosongan atau Void Century. Oke, next. Sakazuki. Salah satu karakter favorit admin, Akainu Sakazuki. Backstory-nya juga sangat menarik. Mengapa dia percaya pada Absolute Justice? Mengapa dia begitu membenci para kriminal? Kita tahu Oda Sensei mengabarkan seorang anak Sakazuki dan dia memakai topi bertuliskan Justice. Hal ini menunjukkan sejak kecil Sakazuki memiliki rasa keadilan yang kuat dan ingin menjadi seorang marinir dengan pakaian yang robek. Mungkin di masa mudanya, bajak laut melakukan sesuatu padanya. Sesuatu seperti membunuh keluarganya atau mungkin lebih dari itu. Kita mungkin akan melihat semuanya, tapi kemungkinan flashback ini terjadi di akhir seri One Piece. Mihawk. Perjalanan Mihawk untuk menjadi pendekar pedang terkuat di dunia akan sangat menarik. Bagaimana dia mendapatkan gelar ini? Mihawk menjadi terkenal sebelum era bajak laut besar dimulai. Apa yang dia lakukan untuk menjadi terkenal? Apakah dia melawan seorang yang terkuat di era Roger? Ada banyak pertanyaan seputar karakter ini. Ada beberapa teori yang menyatakan tentang bagaimana karakternya juga. Dan Relic dan Sheki adalah orang tuanya. Dalam novel Heroine, diawali Mihawk yang diam-diam menahan di pohon kakao hanya untuk Perona. Jadi Mihawk sebenarnya peduli padanya, tetapi dia tidak benar-benar menunjukkannya. Admin cukup senang rasanya mengetahui segalanya tentang Mihawk. Ternyata di balik sifat sombong dan tanpa ampun, dia juga baik dan perhatian. Selain itu, duel flashback terbaik adalah duelnya dengan Shanks. Pertarungan yang bahkan tidak bisa dilupakan oleh Whitebird setelah bertahun-tahun. Admin juga mengharapkan cerita tentang bagaimana reaksi Mihawk saat melihat Shanks tanpa lengan dan masih banyak lagi. Oke, next, Dragon. Monkey D. Dragon adalah penjahat terburuk di dunia dan merupakan putra seorang marin. Dia adalah karakter yang paling ingin Admin ketahui. Bagaimana putra dari seorang Garp menjadi penjahat terburuk di dunia? Kenapa dia memulai Revolutionary Army? Apakah dia memiliki hubungan dengan Goldie Roger? Kekuatan apa sebenarnya yang dimiliki oleh Dragon? Dan apa jenis buah iblis yang dimilikinya? Kita akan tahu segalanya di balik enigma ini dan pada flashback ini nantinya. Admin juga berharap bisa melihat ibu Luffy dan keadaan kelahiran Luffy terhadap Dragon yang sudah menjadi pasukan revolusioner saat Luffy lahir. Ini akan menjadi cerita yang luar biasa. Next, Roger. Kita memang sudah melihat sedikit perjalanan Roger dalam flashback Oden. Tetapi masih ada lebih banyak hal yang telah terungkap, tetapi belum begitu cukup banyak diceritakan. Salah satunya terhubung dengan Pulau Lodestar. Pulau terakhir yang bisa dijangkau melalui log post. Roger pergi ke pulau ini bertahun-tahun dan dari pulau itulah mereka tahu tentang Poneglyph. Admin penasaran mengapa Roger tertawa saat melihat karya One Piece itu. Apa yang dikatakan Roger kepada Shanks dan lainnya?
Sebenarnya salah satu bagian dari cerita Roger yang admin nantikan adalah apa sebenarnya telur di kapal Oro Jackson yang dibawa oleh Roger. Jika kita bisa melihat lebih banyak Roger dalam cerita flashbacknya, pasti akan menarik sekali. Next, Marshall Litich. Blackbird adalah karakter yang luar biasa dan merupakan karakter antagonis yang sangat baik. Admin sangat yakin dia akan menjadi antagonis terbaik di One Piece setelah kita mengetahui segalanya tentang dia. Mengapa Teach ingin menjadi Raja Bajak Laut? Mengapa kapalnya dinamai Zaber of Zebek? Apakah dia mewarisi kehendak Rock di Zebek? Dan banyak lagi. Kita akan melihat bagaimana Teach berhasil melukai Shanks dengan senjata cakarnya, dan kita akan tahu kapan dia melakukannya. Setelah itu, Teach juga dikenal sebagai tidak pernah tidur. Apa alasan dibalik ini? Seperti yang dikatakan Marco, tubuh Teach berbeda. Bagaimana dan mengapa? Ada banyak pertanyaan di balik karakternya, dan kita akan tahu segalanya tentang itu dalam flashbacknya. Dan ini akan terjadi ketika Luffy melawan Teach, sebuah pertarungan untuk perebutan gelar Raja Bajak Laut. Oke, next. Shanks. Akagami no Shanks merupakan seorang Yonko dari Bajak Laut Red Hair, dan seorang mantan murid Bajak Laut Roger. Dalam flashbacknya, Admin berharap bisa tahu kapan Shanks bergabung dengan Roger Pirates. Dia masih sangat muda ketika dia bergabung dan sebelum usia 9 tahun sebenarnya. Tak hanya itu, kapan dan mengapa Roger memberikan topi jerami ke Shanks, dan ya, dia sudah mendapatkan topi jerami dari Roger pada usia 9 tahun. Kemudian, bagaimana Shanks menjadi seorang Yonko dan segala sesuatu di balik motifnya, seperti mengapa dia di East Blue, dan mengapa pemerintah dunia saat menghormati Shanks. Admin tidak berharap untuk melihat banyak aksi Shanks versus Mihawk atau Shanks versus Teach, karena mungkin itu akan berlangsung di flashback karakter Mihawk dan di flashback karakter Teach. Dari masing-masing pertarungan itu, kita mungkin akan melihatnya secara sekilas nanti. Oke, last one. Kaido. Kita mungkin akan segera melihat flashback Kaido. Dalam flashback ini, kita mungkin akan melihat semua pertarungan Kaido. Bagaimana dia bisa dikalahkan 7 kali, bagaimana dia ditangkap, dan yang lainnya. Dan yang paling penting, Admin mengharapkan untuk melihat lebih banyak tentang Rock Lee Zebek dan insiden lebah dewa melalui mata Kaido. Roger dan Garp bekerja sama untuk mengalahkan Bajak Laut Rocks. Siapa lagi yang ada di sana bersama mereka? Relic, apakah Whitebird mengubah sisi? Kaido yang makan buah fish fruit, dan masih banyak lagi. Semoga kita akan melihat kilas balik ini selama di Aquano sebelum pertempuran Bajak Laut generasi terburuk melawan 2 Yonko selesai. Oke, sekian dulu pembahasan dari Admin kali ini. Terima kasih banyak untuk yang sudah menonton sampai habis. Dari urutan flashback yang tadi, mana yang paling kalian tunggu cerita flashbacknya? Dan untuk kalian yang ingin memberikan tanggapan cerita tentang di video ini, jangan ragu untuk komentar di bawah ya. Jangan lupa juga subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih kepada Oda Sensei sebagai kreator manga One Piece. Terima kasih kepada Suisa dan Toei Animation sebagai penerbit manga dan anime One Piece. See you on the next video, nakama.